Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang simulasi numerik gerak parabola dipengaruhi hambatan udara menggunakan metode Euler dalam bahasa pemrograman MATLAB 7.0. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Pertama, Dia Dinda Ramadiani, kedua saya sendiri Nur Anissa Satiat, yang ketiga Putri Rahimeski, dan yang keempat Rahmayola. Hasil diskusi ini akan dijelaskan oleh saya dan juga rekan saya Rahmayola. Baiklah, penjelasan pertama yaitu gerak parabola. Gerak parabola kita tahu adalah gerak campuran antara GLB dan GLBB, di mana GLB terletak di sumbu horizontal atau sumbu X yang memiliki gerak dengan percepatan yang tetap, sedangkan GLBB terletak di sumbu vertikalnya atau sumbu Y. Gerak parabola juga merupakan suatu jenis gerakan benda yang pada awalnya selalu diberi kecepatan awal. Pergerakan benda yang diberi kecepatan awal akan diuraikan ke sumbu-sumbu koordinatnya, sehingga masing-masing elemen gerak dicari secara terpisah berdasarkan koordinatnya masing-masing. Maka didapatlah rumus kecepatannya. Yang pertama, kecepatan awal ke arah horizontal yaitu V0 X sama dengan V0 cos alpha. Yang kedua, kecepatan awal ke arah vertikal atau sumbu Y yaitu V0 Y sama dengan V0 sin alpha. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang persamaan-persamaan pada gerak parabola, baik tanpa memperhitungkan hambatan udara maupun yang memperhitungkan hambatan udara. Yang pertama adalah persamaan-persamaan gerak parabola tanpa memperhitungkan hambatan udara, atau persamaan gerak parabola yang idealnya. Yang pertama adalah persamaan pada posisi X dan posisi Y benda pada gerak parabola. Pada saat T sekon, jarak mendatar benda atau dalam sumbu horizontalnya memiliki persamaan X sama dengan V0 cos alpha dikali theta, sedangkan ketinggian peluru atau posisi Y-nya sama dengan V0 sin alpha dikali T dikurang setengah kecepatan gravitasi dikali T kuadrat. Selanjutnya adalah kecepatan benda pada saat T sekon, baik pada sumbu horizontal maupun pada sumbu vertikal. Kita tahu bahwa kecepatan adalah turunan dari posisi, atau kecepatan sama dengan perubahan posisi pada perubahan waktu, sehingga pada saat T sekon, kecepatan benda pada sumbu X yaitu Vx sama dengan V0 X sama dengan V0 cos alpha, dikarenakan pada sumbu X tidak ada gaya gravitasi yang mempengaruhinya, atau kecepatannya konstan. Sedangkan kecepatan pada saat T sekon di sumbu Y yaitu Vy sama dengan V0 sin alpha dikurang kecepatan gravitasi dikali T. Selanjutnya yaitu tinggi maksimum yang dicapai benda atau posisi tertinggi benda yang mencapai puncaknya, yaitu Y max sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alpha per 2 dikali gravitasinya, kecepatan gravitasinya. Sedangkan untuk jarak maksimum atau jarak tempuh benda yaitu X max sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alpha per kecepatan gravitasinya. Penjelasan selanjutnya itu tentang persamaan-persamaan gerak peluru dengan memperhitungkan hambatan udara. Yang pertama, tinggi maksimum yang dicapai benda yang dipengaruhi oleh hambatan udara yaitu Y max sama dengan percepatan gravitasi dibagi 2 dikali kuadrat dari V0 sin alpha per G dikali 1 min koefisien hambatan udara dikali V0 sin alpha per 3G. Selanjutnya, persamaan jarak maksimum yang dicapai benda yaitu X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alpha per G dikali 1 min 4K koefisien hambatan udara dikali V0 sin alpha per 3 dikali percepatan gravitasi. Di sini kami hanya menampilkan persamaan Y max dan juga X max karena pada hasil nanti akan kami fokuskan untuk membandingkan tinggi maksimum dan juga jarak maksimum dari hasil simulasinya. Selanjutnya itu metode yang kami gunakan. Metode numerik yang digunakan untuk mensimulasi gerak proyektil ini didapatkan dari pengkajian bentuk persamaan matematis yang terlibat gerak proyektil, yaitu dalam bentuk persamaan diferensial order 1 dengan menggunakan metode Euler. Metode Euler sendiri adalah
Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan persamaan diferensial dengan cara iterasi, yaitu penggunaan hasil sebelumnya sebagai nilai masukan awal untuk penentuan nilai berikutnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah numerik yang berdasarkan metode Euler dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan nilai awal dari posisi benda. X0 sama dengan X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 0, V0-nya kecepatan awalnya sama dengan 5 meter per sekon, dan sudut elevasinya sama dengan 30 derajat. Kedua, menentukan waktu maksimum untuk menempuh jarak maksimum. Yang ketiga, menentukan kecepatan dan posisi untuk masing-masing koordinat. Keempat, menghitung Y-max dan X-max masing-masing kondisi. Yang kelima, mengulang langkah 4 sampai benda menyentuh tanah kembali. Baiklah, pada slide selanjutnya kami menampilkan diagram alir dari program simulasi numerik pengaruh hambatan udara terhadap gerak parabola. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagian-bagian yang terdapat pada diagram alir ini. Pertama ada begin, selanjutnya ada bagian input data, yaitu variabel V0, A, dan koefisien hambatan udara. Selanjutnya persamaan gravitasi yang dipakai adalah 9,8. Selanjutnya posisi awal benda atau X0 dan Y0 sama dengan 0, dan X sama dengan X0, Y sama dengan Y0 sebagai inisiasi posisi awal. Selanjutnya ada persamaan Vx0 sama dengan V0 dikali cos A, dan Vy0 sama dengan V0 dikali sin A. Dan selanjutnya Vx sama dengan Vx0, Y sama dengan Vy0, di mana itu adalah inisiasi kecepatan awal. Selanjutnya ada N sama dengan 1000, itu adalah iterasi maksimum yang dipakai. Selanjutnya H sama dengan 0,01, itu adalah perubahan waktu yang akan digunakan. Selanjutnya tabel iterasi yaitu I sama dengan 0 sampai N, di mana iterasi dimulai dari 0 sampai 1000. Dan selanjutnya adalah T sama dengan I dikali H, iterasinya dikali dengan perubahan waktunya. Selanjutnya tem Y sama dengan Y. Selanjutnya persamaan posisi untuk gerak parabola yang dipengaruhi oleh hambatan udara, yaitu X sama dengan X yang sekarang sama dengan X sebelumnya ditambah Vx dikali H, Y sama dengan Y sebelumnya ditambah Vy dikali H. Selanjutnya untuk persamaan posisi gerak parabola tanpa hambatan udara, X1 sama dengan Vx0 dikali T, Y1 sama dengan Vx0 kali Vy0 dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Selanjutnya V sama dengan SGRT atau akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Ini sebagai penyederhanaan rumus saja. Selanjutnya ada persamaan kecepatan untuk gerak parabola dengan dipengaruhi hambatan udara. Vx sama dengan Vx sebelumnya dikurang K dikali V dikali Vx kali H. Vy sama dengan Vy sebelumnya dikali G dikali H. Vy sama dengan Vy sebelumnya dikurang G dikali H dikurang K dikali V dikali Vy sebelumnya dikali H. Selanjutnya hasilnya akan ditampilkan, yaitu yang akan tampilkan ada iterasinya, waktunya, posisi X dan Y untuk yang dengan pengaruh hambatan udara. Selanjutnya X1 dan Y1 posisi tanpa hambatan udara, dan Vx, Vy sebagai kecepatan benda dengan pengaruh hambatan udara. Selanjutnya kondisi di mana jika Y lebih besar dari tem Y, maka jika iya, Y-max sama dengan Y. Jika tidak, Y-max sama dengan Y-max. Kondisi selanjutnya, jika Y1 lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari 0, maka hasilnya akan ditampilkan atau sebagai outputnya. Selanjutnya adalah output dari grafik, yaitu plot grafik dari posisi benda dengan dipengaruhi hambatan udara dan posisi benda tanpa dipengaruhi hambatan udara. Dan selanjutnya adalah bagian N.
slide selanjutnya kami menampilkan hasil perhitungan nilai eksak dari Ymax dan Xmax baik tanpa hambatan udara maupun dengan hambatan udara. Yang pertama, nilai Xmax didapatkan menggunakan persamaan V0 kuadrat dikali sin 2 theta per G, sehingga didapatkanlah nilai Xmax atau posisi benda terjauh senilai pada posisi 2,209248 meter. Sedangkan untuk Ymax-nya menggunakan persamaan V0 kuadrat sin kuadrat alfa sin kuadrat theta per 2G. Didapatkanlah posisi benda tertinggi pada saat posisi benda tertinggi di 0,318877 meter. Sedangkan untuk perhitungan nilai eksak Ymax dan Xmax dengan memperhitungkan hambatan udara pada K sama dengan 0,1, Ymax-nya menggunakan persamaan G per 2 dikali kuadrat dari V0 sin theta per G dikali 1 min K V0 sin theta per 3G. Didapatkanlah Ymax atau posisi benda tertinggi pada saat K sama dengan 0,1 ialah 0,313477 meter. Sedangkan untuk posisi benda terjauh atau Xmax menggunakan persamaan V0 kuadrat sin 2 theta per G dikali 1 min 4K V0 sin theta per 3G. Didapatkanlah posisi benda terjauh pada saat K sama dengan 0,1 ialah 2,134104 meter. Sedangkan untuk hambatan udara, yaitu K sebesar 0,2, dapatkanlah Ymax-nya menggunakan persamaan yang sama dengan sebelumnya, yaitu 0,3081236 meter. Sedangkan untuk Xmax didapatkan nilai posisinya 2,058959 meter. Sehingga didapatkanlah hasil perbandingan posisi Ymax dan Xmax baik tanpa hambatan udara maupun dengan hambatan udara, baik 0,1 maupun 0,2. Seperti yang ditampilkan pada tabel. Dan dari tabel tersebut dapat dibandingkan juga nilai eksak dan nilai numeriknya. Nilai numerik didapatkan dari hasil simulasi menggunakan MATLAB. Sedang untuk perbandingan nilai Ymax dan Xmax tanpa pengaruh hambatan udara, mendapatkan error nilai Ymax sama dengan 0,036%, sedangkan error nilai Xmax mendapatkan 2%. Untuk error Ymax dan Xmax dengan pengaruh hambatan udara 0,1, error Ymax-nya sama dengan 1,88%, sedangkan error Ymax sama dengan 6,86%. Dan untuk error Ymax dan Xmax pada K sama dengan 0,2, error Ymax-nya sama dengan 6,51% dan error Xmax sama dengan 32,2%. Maka dari hasil perbandingan tersebut atau dari hasil error tersebut dapat dilihat bahwa nilai eksak dan nilai numeriknya tidak jauh berbeda. Artinya, pendekatan menggunakan metode Euler sudah tepat, sehingga nilai numeriknya sudah mendekati nilai sebenarnya atau nilai eksaknya. Baiklah, untuk program simulasi numerik dan hasil simulasinya akan ditampilkan melalui aplikasi MATLAB 7.0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program simulasi numerik pengaruh hambatan udara terhadap gerak parabola menggunakan aplikasi MATLAB 7.0. Pada bagian awal, kami menampilkan display untuk menampilkan nilai-nilai variabel yang diketahui seperti kecepatan awalnya 5 meter per sekon, sudut elevasinya 30 derajat, koefisien hambatan udaranya lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Tetapi di sini kami menggunakan nilai 0,1 dan 0,2. Selanjutnya, bagian input nilai variabel seperti V0 adalah kecepatan awalnya, A itu adalah sudut elevasinya, K-nya itu adalah koefisien hambatan udaranya. Selanjutnya adalah persamaan-persamaan yang kami gunakan. Yang pertama, A sama dengan A dikali Pi per 1/10 adalah persamaan untuk mengolah sudut ke bentuk radian. Selanjutnya, percepatan gravitasi dipakai adalah 9,8. Lalu, posisi awal sumbu X sama dengan 0, posisi awal sumbu Y sama dengan 0.
dan X sama dengan X0, Y sama dengan Y0 adalah inisialisasi posisi awal, inisialisasi posisi dari gerak parabola dengan pengaruh hambatan udara. Selanjutnya, kecepatan awal pada sumbu X sama dengan V0 cos alpha, V0 dikali cos A, dan kecepatan pada sumbu Y adalah V0 dikali sin A. Selanjutnya, persamaan Vx sama dengan Vx0 dan Vi sama dengan Vi0 adalah inisialisasi kecepatan benda pada saat menggunakan hambatan udara. Selanjutnya ada N sama dengan 1000, itu adalah iterasi maksimumnya. H sama dengan 0,01 adalah perubahan waktu yang kami gunakan. Selanjutnya adalah V sama dengan F open gerak peluru 2D txt. W itu adalah cara untuk membuka file grafik yang tersimpan atau yang terrecord. Selanjutnya, display untuk menampilkan judul YMAX iterasi, T posisi X, posisi Y untuk posisi gerak parabola dengan hambatan udara, posisi X1 dan Y1 untuk posisi gerak parabola yang ideal atau tanpa hambatan udara, dan Vx, Vy adalah kecepatan benda dengan hambatan udara. Selanjutnya, untuk I sama dengan adalah for I sama dengan 0 sampai N. Maksudnya, iterasinya itu dimulai dari 0 sampai iterasi maksimumnya. Selanjutnya, persamaan T sama dengan iterasi dikali dengan H dengan perubahan waktunya. Selanjutnya, TMY sama dengan Y. Maksudnya adalah jarak tempuh Y itu sama dengan Y. Selanjutnya adalah persamaan yang digunakan, yaitu untuk posisi benda dengan menggunakan hambatan udara, posisi X dan Y, yaitu adalah X sama dengan X plus Vx dikali H, di mana X-nya itu didapatkan dari X sebelumnya ditambah dengan Vx dikali H. Begitu juga dengan persamaan posisi Y-nya. Selanjutnya, persamaan untuk posisi benda tanpa pengaruh hambatan udara, X1 dan Y1. X1 sama dengan V0X dikali T, Y1 sama dengan V0X dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Selanjutnya, V sama dengan SQRT atau akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Ini adalah untuk penyederhanaan rumus saja. Selanjutnya adalah persamaan kecepatan untuk benda dengan pengaruh hambatan udara. Vx sama dengan Vx dikurang K dikali V dikali Vx dikali H. Begitu juga dengan Vy sama dengan Vy min G dikali H dikurang K dikali V dikali Vy dikali H. Selanjutnya adalah menampilkan nilai-nilai dari persamaan tersebut, yaitu I atau iterasinya, T waktunya, X dan Y adalah posisi benda dengan pengaruh hambatan udara, X1 dan Y1 adalah posisi benda tanpa pengaruh hambatan udara. Selanjutnya adalah Vx dan Vy adalah kecepatan benda pada saat dipengaruhi hambatan udara. Selanjutnya adalah menampilkan fit atau menampilkan atau membuka hasil yang membuka rekaman yang tersimpan seperti I, T, X, Y, X1 dan Y1. Selanjutnya adalah keadaan mana jika Y lebih dari TMY atau jarak tempuh Y itu untuk menentukan Y maksimumnya, maka Y max sama dengan Y. Jika tidak, maka Y max sama dengan Y max. Selanjutnya N, dan ada kondisi kedua di mana Y1 lebih kecil dari 0 dan Y lebih kecil dari 0, yaitu untuk menghentikan iterasi, maka dia akan berhenti. Lalu N. Dan selanjutnya adalah menampilkan nilai Y max-nya. Selanjutnya adalah F close dari fit atau menutup fit-nya, yaitu menutup nilai-nilai yang tersimpan tadi atau yang terrecord tadi seperti I, T, X, Y, X1 dan Y1-nya. Selanjutnya adalah
menampilkan grafik atau plot dari X, Y, X1, Y1, di mana X dan Y adalah posisi benda dengan hambatan udara, X1 dan Y1 dengan tanpa hambatan udara. Lalu, sintaks dari X label dan Y label untuk menamai label X dan label Y atau koordinat X dan koordinat Y. Selanjutnya, legend untuk menampilkan keterangan bahwa grafik yang muncul warna biru adalah grafik dengan pengaruh hambatan udara atau pengaruh K, sedangkan yang satunya lagi adalah grafik tanpa pengaruh hambatan udara atau tanpa K. Selanjutnya adalah menjalankan program tersebut dengan di mana hasil runningnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ramayula. Oke, kita akan coba menjalankan program yang telah dibuat oleh kelompok kami tadi. Nah, di sini di debug, kemudian run, dan hasilnya adalah ini adalah keluaran dari program tadi. Nah, sudah ada perintah di sana bahwa kecepatan yang harus kita masukkan adalah 5 meter per sekon. Kemudian sudut elevasinya adalah 30 derajat. Dan koefisien hambatan udara yang perlu kita masukkan adalah untuk simulasi pertama kita memakai 0,1. Nah, ini adalah keluarannya. Oke, kita tinjau satu-satu. Pada kolom pertama itu adalah Ymax atau tinggi maksimum. Ymax di sini adalah hanya untuk dengan hambatan udara, lintasan dengan pengaruh hambatan udara. Pada kolom kedua adalah iterasi atau pengulangannya. Yang ketiga adalah waktu. Yang keempat dan kelima adalah posisi dengan hambatan udara. 6 dan 7 posisi X1, Y1 adalah tanpa hambatan udara. Kemudian dua terakhir ini Vx dan Vy adalah kecepatan arah X dan kecepatan arah Y untuk lintasan dengan hambatan udara. Kita lihat. Ternyata pada Ymax nilai Ymax-nya adalah 0,307591 dan iterasinya berhenti pada saat 50. Jadi pada saat 50 inilah nilai-nilai komponen yang kita butuhkan mendekati nilai ekstraknya. Nah, sedangkan T-nya 0,5. Nah, X1 atau Xmax dari lintasan dengan hambatan udara adalah nilainya 1,987722 untuk nilai numeriknya. Sedangkan Ymax-nya tadi sudah kita ketahui bahwa nilainya adalah 0,307591. Di sini juga bisa dapat dilihat. Nah, ini adalah nilai Ymax-nya. Coba kita lihat perbandingannya. Ymax isi Y ini sama dengan nilainya di sini. Jadi dia ada untuk ke bawahnya dia akan sama. Kemudian di posisi Xmax pada tanpa hambatan udara, Xmax-nya adalah 2,165064. Ymax-nya di sini. Nah, tadi bisa kita lihat bahwa untuk dengan hambatan udara ini tadi kan Ymax-nya 0,307591. Dia sejajar dengan kecepatan arah Y. Pertama-tama dia min. Karena kenapa? Pada saat lintasan pada titik tertingginya peluru itu dia akan kembali ke bawah lagi. Makanya nilainya itu adalah min. Disinilah terletaknya nilai Ymax-nya. Kemudian nilai Ymax dari tanpa hambatan udara adalah nih
0,318760. Nah, kenapa tidak sejajar dengan hambatan udara tadi? Karena yang hanya keluaran output ini Vx Vy ini hanya dengan hambatan udara, bukan tanpa hambatan udara. Ini nilai-nilainya bisa dapat dilihat. Nah, ini adalah bentuk dari grafik yang percobaan simulasi pertama kita tadi dengan koefisien hambatan udara adalah 0,1. Bisa dilihat bahwa pada sumbu Y mewakili Y meter, pada sumbu X mewakili X meter. Nah, pada lintasan berwarna biru ini mewakili grafik dengan pengaruh koefisien hambatan udara, dan grafik berwarna hijau mewakili lintasan tanpa hambatan udara. Pada titik puncak bergaris biru ini, lintasan biru ini, di sini letak Ymax-nya pada sumbu Y, dan di sini Ymax dari tanpa hambatan udara. Pada Xmax terletak pada arah sumbu X. Di sini Xmax dari pengaruh koefisien hambatan udara, dan di sini adalah tanpa hambatan udara. Untuk nilai pastinya berapa nilai komponennya bisa dilihat pada iterasi yang telah kita bahas tadi. Ini berapa, ini berapa, dan Xmax di sini berapa, Xmax di sini berapa. Bisa dilihat dari iterasi yang kita munculkan tadi, output dari keluaran program kita. Pada simulasi kedua, komponennya sama dengan kecepatan awalnya 5 meter per sekon. Kemudian sudut elevasinya 30 derajat, dan koefisien hambatan udaranya di sini kita memakai 0,2. Jadi pada simulasi pertama 0,1, pada simulasi kedua 0,2. Nah, ternyata pada simulasi kedua iterasinya berhenti pada 48 untuk nilai yang mendekati nilai eksaknya. Jadi tampilan dan hasilnya tampilannya akan sama, tapi hasilnya akan berbeda. Nah, bisa teman-teman lihat nanti di slide selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi kita sudah jalankan program dari simulasi gerak parabola kita. Nah, di mana diketahui bahwa kecepatan awal 5 meter per sekon, sudut elevasinya 30 derajat, dan koefisien hambatan udaranya 0,1. Nah, itu adalah untuk simulasi pertama. Nah, di sini sudah ada kami tampilkan bagaimana bentuk keluaran atau output dari program yang telah dijalankan. Program dengan menggunakan metode Euler. Nah, secara teoritis, nilai atau tinggi maksimum dari gerak parabola atau Ymax dan jangkauan terjauh dari gerak parabola atau Xmax, nilai eksaknya adalah Ymax, nilai eksaknya adalah 0,318877 meter. Nah, sedangkan nilai numeriknya adalah, bisa dilihat ini adalah kolom di bagian posisi Y1. Nah, perlu diketahui bahwa X1 dan Y1 adalah simbol dari posisi pada sumbu X dan posisi di sumbu Y pada variabel tanpa hambatan udara. Nah, tadi nilai dari ketinggian maksimumnya 0,318877 meter. Nilai itu eksaknya, sedangkan nilai numeriknya yaitu 0,318760. Jadi tidak jauh berbeda. Nah, untuk nilai Xmax-nya, nilai numeriknya 2,209248. Nah, di sini pada keluaran output dari program kita udah ada. X1-nya yaitu 2,16504. Kemudian lalu bagaimana dengan
jika kita memperhitungkan hambatan udara. Nah, ini adalah nilai dari numerik, nilai dari eksak hambatan udara, nilai Ymax-nya 0,313477 meter. Lalu dengan nilai numeriknya yaitu 0,307591. Jadi tidak jauh berbeda antara nilai 0,307591 dengan nilai sebenarnya 0,313477 meter. Dan nilai X max-nya yaitu 2,134104 meter. Nah, nilai numeriknya yaitu 1,987722 meter. Ini adalah posisi Ymax-nya tadi 0,307591. Lalu ini adalah bentuk lintasan dari simulasi kita pertama dengan koefisien hambatan udara 0,1 meter. Nah, lintasan yang berwarna hijau ini adalah mewakili lintasan tanpa pengaruh koefisien hambatan udara, dan lintasan yang berwarna biru adalah lintasan dengan pengaruh koefisien hambatan udara. Nah, ini di sini adalah nilai Ymax dari lintasan parabola yang memperhitungkan hambatan udara, dan yang lintasan berwarna hijau adalah lintasan tanpa pengaruh hambatan udara. Nah, ini adalah Ymax-nya, ini adalah X max-nya untuk lintasan pengaruh hambatan udara, dan ini adalah, jadi jauh ke sini adalah nilai X max dari lintasan tanpa pengaruh hambatan udara. Ini juga sudah ada keterangannya. Untuk sumbu X adalah X max-nya dalam meter, dan sumbu Y adalah Y max-nya dalam meter. Nah, ini adalah nilai-nilai yang telah kita bandingkan tadi, yang telah kita bandingkan pada slide sebelumnya. Jadi nampak ya perbedaannya, bahwa nilai dari lintasan tanpa pengaruh hambatan udara dan lintasan pengaruh hambatan udara. Lintasan pengaruh hambatan udara itu lebih kecil lintasannya dibandingkan dengan tanpa pengaruh hambatan udara. Nah, lalu kita coba untuk simulasi kedua. Variabelnya sama, yaitu kecepatan awalnya 5 meter per sekon, sudut elevasinya 30 derajat, dan yang menjadi pembeda di sini adalah koefisien hambatan udaranya senilai 0,2 meter. 0,2 saja ya. Kemudian, nah di sini adalah nampak nilainya, bahwa nilai eksak dari Ymax untuk K sama dengan 0,2. Tetapi kalau tanpa hambatan udara, tentulah nilainya itu akan sama dengan simulasi pertama, karena nilai variabelnya seperti sudut elevasi dan kecepatan awalnya itu adalah sama. Tentu nilai eksak dan nilai numeriknya akan sama. Nah, ini adalah nilai Ymax-nya 0,318877 meter dan nilai X max-nya 2,209248 meter. Nah, di sini nilai numeriknya dari X max-nya 2,078461. Tadi nilai eksaknya 2,209248. Sedangkan nilai Ymax-nya untuk nilai numeriknya yaitu 0,318760, dan nilai eksaknya di sini adalah 0,318877. Jadi tidak jauh berbeda. Nah, sedangkan jika memperhitungkan hambatan udara, nilai dari Ymax-nya untuk nilai eksak adalah 0,3081236 meter. Nah, kalau di sini ada kolom X, kolom Y, kolom posisi X,
posisi Y, posisi X1, posisi Y1. Nah, tadi kita udah bahas posisi X1 dan Y1. Berarti X1 dan Y1 ini mewakili posisi untuk tanpa hambatan udara, sedangkan posisi X dan posisi Y mewakili dengan memperhitungkan hambatan udara. Nah, tadi nilai numeriknya untuk X max yaitu 1,755.816. Nah, tadi X max-nya di sini 2,05899 meter. Kemudian Y max-nya 2,288060. Di sini posisinya 0,30. Posisi Y max-nya 0,3081236 meter. Nah, ini juga sama. Nah, lalu kenapa letaknya di sini? Karena kita ada kecepatan arah sumbu X dan arah sumbu Y untuk lintasan yang meninjau hambatan udara. Jadi ini adalah untuk hambatan udara ya, untuk K sama dengan 0,2. Nah, lalu kenapa kami ngambilnya di sini? Karena pada titik Y, VY-nya di min udah, dia kan positif nih. Nah, kemudian sini min, dia telah mencapai titik tertinggi, kemudian dia ke bawah, yaitu searah dengan arah gravitasi. Nah, searah dengan gaya gravitasi, makanya di sini adalah min. Makanya kami mengambil nilai dari Y max titik tertingginya pada kecepatan yang di min di sini. Nah, lalu bagaimana jika posisinya tanpa memperhitungkan hambatan udara? Di sini kan min juga. Tetapi yang pada iterasi ini adalah Vx dan Vy-nya ini adalah memperhitungkan hambatan udara, sedangkan untuk komponen X1 dan Y1 di sini, komponen X1 dan Y1 di sini adalah tanpa hambatan udara, jadi ini tidak lagi kita perhitungkan. Oke, nah ini adalah bentuk lintasan dari gerak parabola dengan koefisien hambatan 0,2. Nah, bagaimana dengan kita bahas tadi bahwa pada simulasi kedua ini nilai eksak dan nilai numerik tanpa hambatan udara sama dengan simulasi pertama, karena semua komponen seperti kecepatan awal dan sudut bernilai sama. Jadi lintasan yang berwarna hijau ini sama dengan simulasi pertama. Nah, sedangkan pengaruh hambatan udara koefisien K sama dengan 0,2, nilai numeriknya itu Y max itu 0,288060. Ini sudah kita bahas tadi, berarti puncak tertinggi di sini kan sudah ada 0,25, dia puncak itu 0,3 meter. Berarti ini dia titik tertinggi di sini adalah 0,288 meter. Sedangkan di nilai eksak, nilai sebenarnya adalah 0,3081236 meter. Nah, sedangkan eksaknya sedangkan nilai X max-nya ini adalah sampai ke sini adalah 1,755816 meter, sedangkan nilai sebenarnya adalah 2,058959 meter. Oke. Nah, dari percobaan dua simulasi tersebut jelaslah bahwa hambatan udara itu sangat berpengaruh terhadap pergerakan parabola. Jadi seperti pelajaran kita SMA selalu diabaikan efek-efek dari hambatan udara. Jadi efek-efek hambatan udara itu diabaikan, tidaklah selalu benar. Jadi dia ada pengaruhnya terhadap lintasan dari parabola tersebut. Nah, dengan memakai software MATLAB versi 7.0 inilah dapat memperlihatkan pengaruh terhadap pergerakan parabola, baik terhadap Y max dan X max-nya ataupun posisi benda setiap saat.
Bahkan metode Euler ini dapat memperlihatkan begitu jelas bagaimana setiap iterasi itu sampai dia mendekati nilai sebenarnya. Di mana simulasi pertama tadi untuk mendapatkan nilai mendekati nilai sebenarnya dibutuhkan iterasi sampai ke 50. Sedangkan pada simulasi kedua untuk mendapatkan nilainya mendekati nilai sebenarnya iterasinya sampai ke 48. Nah, pada kesimpulan selanjutnya, ternyata semakin besar nilai koefisien hambatan udara pada gerak parabola, maka lintasannya semakin pendek. Nah, sedangkan semakin pendek lintasan parabola, maka nilai Y max semakin rendah dan jarak ditempuh X max semakin kecil. Berarti tadi jika simulasi pertama itu K sama dengan 0,1 dan simulasi kedua K sama dengan 0,2, pada lintasan yang memperhitungkan hambatan udara, lintasan yang kedua, simulasi kedua itu lebih pendek dibandingkan dengan simulasi pertama. Selain program, kami juga membuatkan bagaimana pelaporannya dalam bentuk makalah dan dalam bentuk jurnal. Ini adalah makalah dari kelompok 6. Simulasi numerik gerak parabola dipengaruhi hambatan udara dengan menggunakan metode Euler dalam bahasa pemrograman MATLAB 7.0. Ini adalah bentuknya. Di sini kami ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, bab 1, memberisikan latar belakang, identifikasi masalah, batasan, perumusan, tujuan, manfaat. Kemudian bab 2 ada kajian teori, bab 3 ada hasil dan pembahasan, bab 4 kesimpulan dan saran, kemudian daftar pustaka dan lampiran. Ini adalah bentuknya. Nah, ini adalah kajian teori tentang gerak parabola tanpa hambatan udara. Teori-teori beberapa ini sudah kita bahas di slide sebelumnya ya, di PPT kita. Untuk lebih rincinya bisa dilihat di makalah ini. Kemudian hasil pembahasan. Ini keluaran kita dengan K sama dengan 0,1 pada program MATLAB metode Euler. Bentuk grafik. Ini adalah perhitungan dari error atau galat nilai numerik dan nilai eksak simulasi kedua kita. Ini perhitungannya. Grafik sama perhitungan dengan simulasi pertama dan simpulan saran. Oke, daftar pusaka dan lampiran kita berupa ada voucher kita. Kemudian juga ada program kita. Ini untuk mendapatkan program seperti ini kita mulai dari voucher dulu. Oke, habis. Kami makalah ini berisikan 27 halaman. Dimulai dari covernya tadi. Oke, selain makalah kita juga ada punya jurnal dari kelompok 6. Simulasi numerik gerak parabola dipengaruhi hambatan udara dengan menggunakan metode Euler dalam bahasa pemrograman MATLAB 7.0. Ini ada abstrak, kemudian ada pendahuluan, metodologi penyelesaian masalah, kemudian ada hasil dan pembahasan. Di sini ada hasilnya sudah dalam bentuk tabel. Pembahasan. Ini pembahasan kita yang telah dijelaskan tadi. Udah kesimpulan dan saran. Kemudian ada referensi kita. Oke teman-teman, itulah penampilan dari kelompok kami. Thank you.
Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.